Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang bener. Pak Anies, Pak Anies. Sampai tadi. Sekolah dasar yang SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti gimana pengintarnya. Aduh, udahlah, jangan. Ini bahas Panis lagi. Aduh, ngapain dibahas dia lagi? Udahlah. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Panis lagi. Susah timku ya. Kalau bahas Pilihan yang Panis tepat belum itu Pak sembuh, Prabowo dong. sembuh lagi. Salah. Belum move on ya, belum move on begini susah. Kalian sudah aku sadarkan dia pun, tetap aja dia begini, udah jadi khas. Tapi untuk kali ini aku setuju dan akan ikutin Pak Anies ya. Kita semua harus ikutin Pak Anies. Nanti kalau ada pemilu lagi katanya, pilihlah yang benar. Cocok kali. Kita akan pilih yang benar ya. Tentunya bukan Pak Anies orangnya. Siapa? Ya Pak Prabowo dong, di tengah banjir. Ya, dia turun ke masyarakat. Dia merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Dia bersuka dan duka dengan masyarakat. Dia ngobrol, cerita, memberikan bantuan, memberikan masukan. Dia telepon pejabat-pejabat untuk segera kirim bantuan. Ini dong baru presiden ya. Kami akan bila perlu 5 periode deh. Gak usah 2, 5. Sorry. Pilih yang benar itu sekarang rakyat sudah pilih yang tepat. Pak Prabowo, bukan Pak Anies. Jadi tidak perlu lagi untuk membuat narasi seolah-olah yang dipilih masyarakat sekarang itu adalah pilihan yang salah. Pilihan kepada Pak Prabowo sebagai presiden itu adalah bukan pilihan yang tepat. Ya, stop untuk membuat narasi-narasi miring yang seolah-olah sebenarnya tidak secara langsung bahwa kenapa kalian tidak memilih saya untuk bisa lolos menjadi seorang RI 1, menjadi seorang presiden waktu itu. Cukuplah, politik mengenai masalah soal pemilihan presiden sudah selesai. Sekarang Pak Anies mulailah satu hidup yang baru, tidak perlu lagi bawa-bawa masalah soal apa yang sudah berlalu di dalam hal pemilihan presiden kemarin. Fokus kepada apa yang bisa disumbangsikan kepada anak-anak bangsa dengan wawasan-wawasan yang matang dan juga wawasan-wawasan yang mendidik, bukan untuk membuat narasi-narasi miring yang pada akhirnya itu muatannya untuk memecah belah anak bangsa satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut lagi cek video berikut ini guys. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Waktu itu belum ada MK. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Republik ini akan maju kalau ada itu. Meritokrasi. Jika memang ingin membagi ilmu pengetahuan di dalam masjid, maka fokuskan pada keilmuannya. Tapi jika sudah begini caranya menyerempet MK yang dianggap itu sebagai guyonan, itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai guyonan. Maka sudah disinyalir terciptanya provokasi. Provokasi bisa menciptakan sesuatu dan keadaan yang chaos dan ribut serta berisik, dan tidak kondusifnya suatu keadaan dan suasana di dalam suatu negeri. Ilmu yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan apabila diserap dengan baik oleh pendengarnya itu adalah merupakan ilmu sangat bermanfaat dan tentunya bisa dipakai oleh segenap jamaah di kehidupan sehari-hari. Yang mana Pak Anies Baswedan bercerita tentang pentingnya meritokrasi di sebuah negara. Namun sayang disayang, jika Pak Anies mengatakan telah hilangnya meritokrasi di negara ini, itu sangat disayangkan sekali ya, karena itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Meritokrasi itu adalah sebuah sistem politik ya teman-teman. Sebuah sistem politik yang memungkinkan orang yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya untuk memegang suatu jabatan atau dicalonkan.
Jadi dengan kata lain, orang yang benar-benar dicalonkan dalam kontestasi politik itu haruslah benar-benar orang yang memiliki kemampuan di bidang apapun sesuai dengan tupoksinya. Namun ketika Pak Anies mengatakan di negara ini telah hilangnya meritokrasi, itu artinya adalah Pak Anies mengatakan negara ini tidak akan bisa maju. Jadi terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan hasil dari meritokrasi. Padahal sebagian orang menilai bahwasannya Gibran sudah menjabat 2 tahun sebagai wali kota dan itu juga banyak sekali prestasinya dalam membangun sebuah daerah. Begitu juga Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto memiliki latar belakang ganda ya. Beliau juga militer dan juga pengusaha yang mana beliau juga sudah ikut serta dalam membangun negeri. Meritokrasi tidak hanya berjalan ketika Pak Anies ikut juga dalam kontestasi politik. Meritokrasi tidak bisa dikatakan mati hanya karena Pak Anies tidak ikut berkontestasi politik di Indonesia. Koreksi saya jika saya benar. Dari beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Anies itu memang muatan wawasannya itu bagus. Tetapi salahnya jika membandingkan dirinya dengan Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kita dan juga membandingkan dirinya dengan Bapak Prabowo Subianto itu fatal. Kalau kita melihat secara spesifik dalam perihal perbandingan, ketika dia berbicara tentang meritokrasi, itu berbicara tentang kemampuan seorang pemimpin di dalam memimpin satu daerah atau sebuah negara. Nah, kalau kita melihat sosok dari Gibran Rakabuming Raka secara tupoksi dari sisi pengalaman, dia sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jadi tidak heran dan juga sebenarnya dalam perihal pemilihan rakyat di dalam memilih Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran Rakabuming Raka itu adalah pilihan yang tepat menjadi seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Indonesia yang sangat besar ini selama 5 tahun ke depan. Nah, jadi kalau misalkan lingkup penyampaiannya itu untuk hanya sebatas muatan wawasan saja supaya ke depan masyarakat itu bisa benar-benar fokus secara spesifik melihat kemampuan pemimpin yang akan dipilih itu adalah benar-benar pemimpin yang berkompeten dan juga berkemampuan di dalam mengurus sisi pelayanan kepada rakyat dengan matang dan juga dengan baik dan efektif. Itu baik sekali. Tetapi ya semua sahabat ruang isu kita melihat bahwa ini ada semacam muatan dari seorang Pak Anies Rashid Baswedan belum move on melihat dari pengalaman pemilihan presiden kemarin yang sebenarnya juga dia sebagai salah satu kontestan di dalam mengikuti pemilihan presiden yang akhirnya tidak dipilih, ya, tidak terpilih sebagai seorang presiden ketika dia maju melawan Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Pak Ganjar Pranowo, ya. Jadi rakyat sudah tahu siapa pemimpin yang tepat, pemimpin yang layak untuk dipilih, pemimpin yang bisa mempersatukan umat atau mempersatukan bangsa bukan untuk pemimpin yang hanya untuk satu golongan atau satu ras. Oke, saya rasa kita sebagai masyarakat yang sudah bisa membedakan setiap narasi itu dengan baik dan juga tidak gampang untuk terprovokasi atau dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang kelihatannya itu bijak dan juga ada semacam muatan ilmunya, tetapi kita masih punya hak untuk mengunyah dulu sebelum menelan. Saya rasa cukup. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.